Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, semoga diberi kelancaran ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa seperti biasanya. Untuk ketuanya silahkan memimpin doa. Alhamdulillahi rabbana walil islami dina. Semoga dengan doa pada pagi hari ini kita semua diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Ratu? Ke mana? Satu aja. Ya. Izinnya kenapa? Hari ini kita akan membahas di bab baru yaitu kesetimbangan, kimia. Sebelum ke sana, ini gambar apa, Mbak? Iya, ini gambar gigi. Gigi yang seperti apa? Ini adalah gigi yang keropos. Ada gas apa? Iya, gas H2. Nah, nanti di sini kita akan belajar reaksi kesetimbangan itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Gigi kita ngapain? Kotor. Kotor itu berarti nanti reaksinya apa? Mengikis, berlubang, bolong gitu ya. Ketika kita nggak sikat gigi ya, kadar asam di dalam mulut kita itu naik. Kita kan makan makanan kan? Makanan itu ya terdiri dari karbon gitu. Ketika kadar asamnya itu tinggi ya, konsentrasinya lebih besar. Ketika konsentrasi lebih besar berarti lebih cepat reaksi pengeroposan. Nah, tahu ya, berarti makanya kalau mau tidur harus sikat gigi. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa toh gitu ya. Kita akan mempelajari di KD 3.8 dan di KD 4.8. Di KD 3.8 yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian di KD 4.8 menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Jadi nanti tujuan kita itu ini yaitu menghubungkan reaksi dan hasil reaksi dengan materi kesetimbangan kimia, kemudian menentukan nilai tetapan kesetimbangan reaksi kimia yang kalian lakukan praktikum nanti. Bukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran project based learning atau pembuatan project. Projectnya apa? Nah, ini Ustazah jelaskan. Ada 5 fase ya, 5 fase. Fase pertama yaitu siswa nanti menjawab pertanyaan yang Ustazah berikan LKPD. Jadi di LKPD seperti biasanya nanti kalian menjawab, kemudian mencari pertanyaannya itu di internet, mencari jawabannya itu nanti di internet, di komputer masing-masing itu yang sudah Ustazah sediakan. Ada 4 kelompok yang saya bagi. Kelompok 1 itu nanti absensi 1 sampai 7, kemudian kelompok 2 absensi 8 sampai 14, kemudian kelompok 3 absensi 15 sampai 20, kemudian kelompok 4 absensi 21 sampai absensi 26. Nah, pertanyaannya Mbak Fatia, reaksi irreversibel itu apa gitu? Reaksi irreversibel, itu kan tidak toh? Berarti tidak dapat balik. Jadi reaksi irreversibel adalah reaksi yang tidak dapat balik. Ketika dia itu dari reaktan membentuk produk, nanti nggak bisa lagi membentuk reaktan. Contoh reaksi irreversibel, kalian pernah membakar kertas atau membakar daun yang kering? Pernah. Nah, itu kalau sudah kalian bakar ya, jadi kertas lagi atau jadi daun lagi enggak? Lah itu berarti reaksi apa? Irreversibel atau infografis terkait tetapan kesetimbangan tadi yang sudah Ustazah jelaskan ya.
Posternya nanti didesain menggunakan aplikasi Canva atau www.canva.com. Nah, kalau sudah jadi nanti poster dan PPT yang kalian gunakan untuk presentasi dikirimkan ke email Ustadzah. Sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti bisa melingkar di sini satu-satu. Ya, ambil kursi itu kan masih banyak. Yuk. Yuk dicari. Proses penguapan apakah dia langsung balik? Di browsing. Contoh kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari banyak banget. Yang desain perencanaan proyek ya diselesaikan di pertemuan sekarang ya. Yaitu judulnya nanti apa? Judulnya yang menarik silahkan ya. Oh, berarti kita harus menjaga lingkungan biar hujannya nggak asam banget gitu. Kalau asam banget ternyata prosesnya memang dia dapat balik tapi prosesnya lama. Kayak gitu kan bisa. Berarti ada himbauan kepada masyarakat memang oh ini manfaatnya apa seperti itu. Kelompok 2 ada pertanyaan? Ya. Kelompok 3? Kelompok 3 ada pertanyaan, paham? Kelompok 4? Kelompok 1? Oke. Review dari Ustadzah ya. Kalian harus kan temanya kan blood and chemistry process ya. Jadi nanti harus benar-benar menayangkan di situ di poster sama di PPT-nya itu harus jelas reaksinya. Jadi harus jelas reaktannya apa, produknya apa. Jadi nanti reaksi ke kanannya apa, reaksi ke kirinya apa, seperti itu. Kemudian dijelaskan, oh ketika reaksi dari reaktan ke produk itu berarti fenomena di gigi kita itu ngapain? Oh apakah keropos ataukah tidak. Jadi oh keropos itu berarti fenomena apa dari kiri ke kanan, dari reaktan ke produk atau bagaimana itu dijelaskan. Kemudian himbauannya kepada masyarakat, berarti kalian dari penelitian ini harus menghimbau apa nih poinnya kepada masyarakat. Apakah masyarakat nanti kalian himbau untuk, itu kan tadi kan tujuannya menjaga kelestarian toh, berarti ngapain? Pengamatan praktikum reaksi yang pertama itu ada reaktan 1 dan reaktan 2. Reaktan 1 di situ ada bubuk CaCO3. Jadi nanti CaCO3 itu direaksikan dengan NaCl. Nah, nanti kalian praktikumnya ini ngapain? Jadi ngukur pH-nya. pH-nya sebelum dicampur sama setelah dicampur. Pertemuan ini kita nanti akan melakukan percobaan ya, percobaan untuk menguji reaksi itu apakah reversible atau irreversible. Silahkan ketua kelompoknya atau salah satu ngambil alat dulu. Kelompok 1 maju, kelompok 2 maju, kelompok 3, kelompok 4. Nah sekarang silahkan bagi tugas siapa yang menyiapkan, kemudian siapa yang menimbang. Menimbangnya pakai alat gelas atau arloji yang sudah ada di baki.
boleh Ustazah lihat dulu Mbak? Langkah selanjutnya, nanti kalian silahkan presentasi hasil dari produk poster yang sudah kalian buat, seperti itu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek kami dengan judul Blood and Chemistry Process. Dalam darah itu pasti ada hemoglobin. Hemoglobin dalam darah akan selalu berikatan dengan oksigen. Prosesnya, reaksi pengikatan oksigen dalam darah makhluk hidup oleh hemoglobin adalah reaksi kesetimbangan dinamin yang reversibel. Hemoglobin dapat mengikat oksigen dan dapat melepaskannya kembali. Reaksi pengikatan oksigen dalam darah dapat mengalami pergeseran kesetimbangan jika berada pada tekanan yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa setiap tubuh akan berusaha beradaptasi dengan memproduksi hemoglobin sebanyak-banyaknya. Karena dengan meningkatnya Hb akan menggeser kembali kesetimbangan tekanan dan HbO2 akan meningkat kembali seperti semula. Setelah saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kita dihimbau untuk menjaga jarak dengan kendaraan bermotor? Apakah akibatnya untuk tubuh kita? Ya, dari saya. Terima kasih. Karena kendaraan bermotor itu menghasilkan CO, yaitu karbon monoksida yang akan bereaksi dengan hemoglobin yang mengakibatkan oksigen di dalam hemoglobin ini berkurang dan mengakibatkan sesak nafas. Kita sudah belajar tentang menghitung caranya tetapan kesetimbangan. Jadi tetapan kesetimbangan itu nanti bisa dicari ketika KC dan KP-nya. Apa kemarin kalau KC mencari KC berarti fasanya seperti apa? Banyak fasa aqueous dan kalau mencari KP berarti fasanya adalah fasa garis. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada mungkin pembelajaran pada sore hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup pembelajaran dengan doa kafaratul majlis dan jalan bersama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.